Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para alim, para ulama, asatidz wal asatidzah, para kiai, penyai, sahabat-sahabat aswaja, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat dimanapun Anda aktivitasnya, apapun yang Anda lakukan, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat segala aktivitasnya tanpa halangan apapun. Mudah-mudahan rezeki Anda semuanya melimpah, rezeki yang terus mengalir, rezeki yang berkah, rezeki yang menyebabkan kita semakin banyak bersyukur, rezeki yang membuat kita semakin semangat untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas tentang doa yang luar biasa, doa yang sangat dahsyat, doa yang ampuh untuk membinasakan kaum Zionis Israel atau kaum Yahudi. Doa ini bisa kita amalkan, kita baca berulang-ulang ya, dalam rangka agar Allah memenangkan Palestina, saudara kita, saudara muslim kita, Palestina yang tertindas di negeri sendiri ya, sehingga Allah membinasakan kaum-kaum kafir, kaum-kaum perusak, kaum-kaum yang merajalela, yang membuat permusuhan di muka bumi, ya ini kaum Zionis Israel atau kaum Yahudi. Kita tahu konflik antara Israel dan Palestina ini sangat lama sekali ya. Sejak 1948, sejak dideklarasikan kemerdekaan atau pendirian negara Yahudi di tanah Palestina. Bermula itulah kemudian sedikit demi sedikit, lambat laun Yahudi atau Israel mencaplok wilayah tanah Palestina, sehingga sekarang digerogoti hanya tinggal sisanya ya, hampir habis tanah Palestina, hanya tinggal tepi barat dan jalur Gaza, itu pun sudah terpotong. Wilayah selebihnya itu di bawah kekuasaan Israel. Bahkan kita tahu Masjidil Aqsa ini ternyata dikuasai oleh Israel ya. Nah, itu konflik yang bermula terjadi, kemudian akhirnya penindasan demi penindasan terhadap rakyat Palestina ya. Jadi ini sudah sangat lama sekali, kasus yang klasik yang tidak tahu kenapa konflik ini terus berkepanjangan, tidak ada habisnya, tidak pernah ada penyelesaiannya. Bantuan demi bantuan, penggalangan dana kemanusiaan bertahun-tahun terus ada. Ketika ada penyerangan kepada Palestina, pasti akan muncul donasi. Nah, tapi donasi tersebut belum sepenuhnya bisa membebaskan rakyat Palestina dari penjajahan Yahudi, hanya sekedar membantu saja. Jadi dampaknya belum terasa. Dan saudara-saudara kita yang sudah memberikan donasi kepada Palestina hendaknya untuk bisa lebih berhati-hati, karena sekarang banyak sekali lembaga, yayasan, lembaga kemanusiaan yang seolah-olah menggalang dana sosial kemanusiaan, ternyata tidak sampai, alias lembaga abal-abal, ternyata uangnya tidak sampai ke masyarakat Palestina, tapi hanya masuk ke kantong pribadi atau ke kantong
sendiri, maka hendaknya untuk waspada, lebih berhati-hati. Ya, mudah-mudahan donasi yang telah Anda berikan saudara-saudara kita semuanya, mudah-mudahan sampai kepada rakyat Palestina sehingga bisa membuat mereka lebih baik, bisa membantu mereka baik itu makanan, sandang maupun obat-obatan dan pendidikan. Nah, bahkan MUI pun juga sering menyuarakan protes kepada Israel atas penyerangan mereka kepada rakyat Palestina. Bahkan organisasi besar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga tak henti-hentinya menyuarakan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Tapi sampai sekarang, karena ini kaitannya dengan negara-negara lain, apalagi sekutu Israel, tentu sangat sulit suara-suara dari negeri kita, rakyat kita, untuk bagaimana bisa membebaskan rakyat Palestina. Ya. Jadi kemudian sampai sekarang rakyat Palestina terus tertindas. Maka kita hanya bisa memberikan bantuan berupa donasi, juga adalah doa. Nah, ini doa yang bisa kita amalkan, kita baca sering-sering, untuk kita baca berulang-ulang, bahkan setelah sholat fardu pun juga boleh. Atau doa ini juga bisa kita baca saat kunut nazilah. Ya, kunut nazilah yaitu kunut yang khusus saat terjadi bencana, baik itu bencana gempa bumi, bencana alam, ya, dan sebagainya, termasuk yaitu bencana peperangan. Jadi ini bisa kita amalkan doa ini, doa yang bersumber atau dibaca oleh Sayyidina Umar dan Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar ini adalah putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, namanya, putranya bernama yaitu Ibnu Umar, atau nama lainnya adalah Abdullah bin Umar. Ya. Nah, ini doanya bisa kita amalkan baik setelah sholat, sering-sering untuk kita baca, maupun saat sholat, yaitu dibaca saat kunut nazilah. Jadi kunut nazilah ini bisa kapan saja kita lakukan, ya. Nah, ini doanya. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika wa nusni alaikal khaira kullahu naskuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natsruku mayafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nahsya azabaka inna azabakal jidda bil kuffari mulhaq. Nah, itu doa yang bisa kita amalkan, kita baca ulang-ulang, agar harapannya Allah memerdekakan, memenangkan rakyat Palestina yang saat ini terjadi konflik, dan bisa membinasakan kaum Yahudi. Nah, itu doanya bisa dilihat, sahabat-sahabat semuanya. Kalau belum hafal, atau kalau memang mampu untuk dihafal, bagus, nanti bisa dibaca hafalannya saat kunut nazilah. Ya. Ini artinya kurang lebih, Tuhan kami mohon bantuanmu, meminta ampunanmu, mengharap petunjukmu, beriman kepadamu, bertawakal kepadamu, memujimu, bersyukur dan tidak mengingkari atas semua kebaikanmu, dan kami menarik diri serta meninggalkan mereka yang mendurhakaimu. Tuhan kami, hanya Engkaulah yang kami sembah, hanya kepadamu kami hadapkan sholat ini dan bersujud, hanya kepadamu kami berjalan dan berlari, kami mengharapkan rahmat-Mu, kami takut pada siksa-Mu, karena siksa-Mu yang keras itu akan menimpa orang-orang kafir. Nah, ini doa ini kita baca saat kunut nazilah, atau kita baca ulang-ulang di luar sholat juga boleh.
tetap bermanfaat, membantu doa kepada rakyat Palestina. Nah, ini doa yang versi pertama. Kemudian ada lagi doa yang kedua. Ini doanya, Allahumma azab bil kafarata wal musyrikin. A'da ad-dinil ladzi la yasudduna an sabilik wa nukadzibuna rasulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih dzata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa sabbithum ala millati nabiyyika wa rasulik wa awzi'hum ayyufu bi ahdika alladhi ahadtum alayhi wansurhum ala aduwwihim wa aduwwika ilahal haqq waj'alna minhum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuhan kami, jatuhkan azab-Mu kepada orang-orang kafir dan musyrik. Mereka musuh-musuh agama yang berupaya menghalangi orang lain dari jalan-Mu. Mereka yang mendustakan Rasul-Mu dan mereka yang memusuhi kekasih-kekasih-Mu. Ya Allah, ampunilah hamba-hamba-Mu yang beriman laki-laki dan perempuan, kaum muslimin dan muslimat, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Sungguh Engkau maha dekat dan pendengar segala munajat. Tuhanku, damaikan pertikaian di antara kaum muslimin, bulatkan hati mereka, masukkan kekuatan iman dan hikmah di qalbu mereka, tetapkan mereka di jalan Nabi dan Rasul-Mu, ilhami mereka untuk memenuhi perjanjian yang telah Kau ikat dengan mereka, bantulah mereka mengatasi musuh mereka dan seteru-Mu. Wahai Tuhan yang hak, masukkanlah kami ke dalam golongan mereka itu. Semoga salawat dan salam Allah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Ya, itu doa yang bisa kita panjatkan, bisa kita amalkan. Boleh kita memilih salah satunya atau dua-duanya juga boleh. Baik kita memilih salah satunya saat sholat ataupun dua-duanya dipakai saat sholat, yaitu membaca kunut nazilah. Nah, dua doa ini yang diamalkan oleh Umar bin Khattab dan putranya yaitu Abdullah bin Umar. Dan doa ini juga tercantum dalam kitab Hasyiatul Baijuri karya Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Nah, silakan untuk kita amalkan, sama-sama kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina sesuai dengan sikap dan kemampuan kita, baik itu melalui doa, menggalang donasi, atau ikut dalam kegiatan kemanusiaan, artinya datang ke sana bagi saudara-saudara kita yang memang mampu untuk bisa membela Palestina. Juga negara-negara lain, negara muslim, bagaimana bisa membantu dengan jalur diplomatik sehingga nanti ada solusi, ada jalan penyelesaian sehingga konflik Israel dan Palestina bisa segera berakhir. Ya, betapa banyak sudah rakyat Palestina menjadi korban kebiadaban, yaitu bangsa Israel. Mudah-mudahan Allah memenangkan kaum muslimin dari kaum-kaum yang ingkar, kaum kafir, kaum yang memusuhi umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam melaksanakan amal kebaikan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.